Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Jami'atul Zahidin yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau, man roha ilal masjidil jama'ati fahudwatun tamhu sayyatan wa hudwatun taktubu lahu hasanatan wa tarfa'ud darajatan. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid, niatnya melakukan sholat fardu secara berjamaah, maka setiap langkah yang diayunkannya itu menghapuskan satu dosanya, langkah yang kedua ditulis untuknya satu pahala, dan langkah yang ketiga mengangkat satu derajat. Hadir sejenak dalam majelis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, ia korbankan sedikit waktunya untuk menerima pengetahuan. Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Mudah-mudahan keutamaan itulah yang kita dapatkan, dan insya Allah akan kita terima besok di kampung akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam pertemuan kita yang singkat ini kita akan membicarakan satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Beliau mengatakan tentang akhir zaman. Sabda Rasulullah, sayati zamanun ala ummati. Besok, kata Rasul, akan datang melanda umatku pada suatu zaman, satu periode, satu masa. Entah masa yang disebut Rasul 1400 tahun yang lalu itu sudah kita temui sekarang, marilah kita tengok. Sayati zamanun ala ummati, besok akan datang melanda umatku. Apa itu? Yaitu kata Rasul, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Orang tidak suka dengan ulama. Tidak suka dengan ulama itu bukan berarti membenci para ulama, tidak. Ada gejala-gejala tidak suka dengan ulama. Antara lain tidak suka mendengarkan pengajian-pengajian. Itu tidak suka dengan ulama. Antara lain tidak suka dengan ulama yang membicarakan tentang kemajuan agama Islam ini. Tidak suka. Dia lebih suka tentang akhirat saja. Ada sebagian umat yang memang menangkap para ulama, menyakiti para ulama, menjauhi para ulama, meneror para ulama. Apakah yang disebut Rasul itu saat ini sudah kita jumpai? Kita lah yang akan menilainya. Kaum muslimin, tapi yang disebut dengan lari dari ulama itu secara umum adalah lari dari ajaran agama. Karena ulama membawa ajaran agama. Artinya manusia itu besok akan datang di mana mereka lari dari ajaran agama. Agama ya agama, dunia ya dunia. Agama ya agama, pemerintah ya pemerintah. Agama ya agama, kehidupan dunia tidak bisa dicampur adukkan dengan masalah agama. Ada keinginan untuk memilah dan memilih, memisahkan mana agama, mana dunia. Padahal urusan dunia akhirat ini semuanya diatur oleh agama. Tapi masa itu akan datang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lari dari agama. Al-Qur'an banyak tapi tinggal tulisannya saja. Islam banyak tapi tinggal di KTP namanya saja. Masjidnya besar tapi jauh dari petunjuk, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak mempedulikan halal dan haram, di mana perempuannya sudah terang-terangan membuka aurat, di mana istri-istrinya sudah berani melawan suami, di mana anak-anaknya sudah durhaka kepada orang tua, di mana maksiat mungkarat dikerjakan secara terang-terangan, malah dibesar-besarkan. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau seandainya masa itu hari ini sudah kita temui, maka Rasul menjelaskan akibatnya.
Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimu bithalasati baliyat. Kepada mereka Allah berjanji akan menimpakan 3 perkara besar. Kalau awak sudah lari dari ajaran agama ini, tidak mempedulikan halal dan haram. Orang sekarang memilih pemimpin kan tak peduli lagi dengan hadis Rasul. Saya pernah menyampaikan sebuah hadis, lalu jamaah mengatakan itu sudah ketinggalan tuh Pak Ustaz. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang memberi dan menerima tempatnya di neraka. Ada yang beralasan, tapi kalau untuk politik boleh Pak Ustaz. Ada lagi Ustadz yang mengatakan terima sajalah, tapi jangan dipilih. Bapak, ibu, dan saya yang menerima lalu tidak memilih, berkhianat kepada yang memberi. Salah juga. Menerima memberi finnar, jadi tidak berdosa kata ulama, tapi langsung dilemparkan ke dalam neraka. Memang tidak berdosa Pak, tapi dilemparkan dalam neraka. Ulama menjelaskan salah satu indikasi dosa besar apabila larangan itu diancam dengan azab neraka. Berarti ar-rasi wal murtasi finnar. Kalaupun ada bapak ibu diberi seseorang umpamanya duit 300.000, 200.000, boleh diterima Pak Ustadz. Saya secara pribadi jangan diterima. Kalau dia nak bersedekah, tunjukkan tempatnya. Tuh fakir miskin, tuh anak yatim. Banyak orang di Indonesia ini makannya pakai mentimun. Cuman orang Indonesia ini kelewat elok. Orang luar dibangun punya rumah, digajinya sebulan. Orang awak berserak-serak nak makan Pak. Orang Rohingya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, tunjukkan tempat-tempat yang bersedekah. Itu kotak infak lewat, kasihlah di situ. Kalau seandainya dimasukkan 3 juta, berapa banyak orang berdoa. Lalu Pak Ustadz, kepada yang memberi kita doakan. Kalau Bapak jujur, insya Allah Bapak akan ditunjuk oleh Allah. Kan tak payah. Kaum muslimin yang berbahagia, apa yang diberikan Allah? Yang pertama adalah yarfa'ul barakatin min kasbihim. Orang kalau sudah lari dari aturan agama ini, besok kata Rasul, Allah akan berikan satu yarfa'ul barakatin min kasbihim. Diangkat keberkahan rezeki dari kehidupannya. Tanda rezeki tidak berkah, antara lain tidak mendatangkan ketenangan bagi kita. Jadi ada kalau rezeki yang awak terima membuat awak gelisah, keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, godang masuk, godang perlu pengeluaran, tanyakanlah itu Pak. Dapat gaji 1.500.000, sakit bini keluar 2 juta. Kan berutang 500.000 itu Pak. Yarfa'ul barakati min kasbihim. Kita sendiri tidak bisa menikmatinya. Sibuk mencari tak bisa menikmati. Itu pun mungkin diangkat keberkahan rezeki. Apalagi rezeki itu tidak mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, malah makin jauh. Jadi kalau ada rezeki membuat kita semakin jauh dari Allah, semakin durhaka dengan rezeki itu tanda rezeki tidak berkah. Rasanya kaum muslimin tidak ada rezeki itu yang berkah kalau datang dari yang haram-haram. Tidak percaya, cobalah Pak. 1 juta pun Bapak dikasih oleh caleg saat ini, insya Allah beko sore habis jadunya tuh lah Pak. Tidak akan bertahan lama tuh dong. Di masjid orang mengatakan, jangan lupa memilih si Anu. Nanti kalau tidak dipilih dia tidak cukup suara, dibaliknya duit itu lagi, diceputnya duit itu lagi. Dalam musoji Pak, dalam musoji ibu tuh rajin wirid. Ketua wirid malah ketua kompanyenya Pak. Kaum muslimin yang berbahagia, hati-hati. Bahwa Allah berjanji yarfa'ul barakati min kasbihim, diangkat keberkahan rezeki. 1. Yang kedua, ini yang parah nih Pak. Yusallitullahu ta'ala, kata Rasul, yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Orang kalau sudah tidak peduli halal haram, hantam saja 3H, halal haram hantam. Terima duitnya, jangan dipilih orangnya. Gitu. Kamu campur adukkan yang hak dan yang batil nih Pak. Terima yang nomor 2. Allah berjanji akan mengutus ke negeri itu sultanan zaliman. Pemimpin-pemimpin yang zolim. Sudah sampai hari ini perkara itu sama awak, nilailah sendiri. Umat-umat terdahulu kalau dia itu lari dari agama, memang Allah utus ke negeri tersebut. Pemimpin yang kayak mana? Bukan pemimpin-pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, hendak.
kirim ke negeri tersebut pemimpin-pemimpin yang zalim. Yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Bagaimana mungkin seorang pemimpin membicarakan tentang kesederhanaan hidup kalau rumahnya pakai lift, Pak? Kalau mobilnya itu 3 miliar. Kalau dia berbicara tentang keadilan, di manalah letak mukanya, Pak? Tapi hari ini orang tak peduli. Tak peduli. Bahkan hari ini mulai merendahkan nilai agama demi sebuah kedudukan. Ada yang mengatakan amin, tidak lagi semua jamaah, Pak. Saking cintanya sama seorang tokoh, tidak mau dia menyebut amin, walau dolid diamnya. Tidak ada tuh. Saya sudah malang melintang berceramah kiri kanan menyebut amin, apapun manhaj dan mazhabnya. Amin. Ada yang panjang, ada yang pendek, itu terserah dia. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi yang tak menyebut amin tidak lagi, Pak. Iku beraninya menyebut seperti itu. Tidak lagi semuanya kiai yang menyebut amin. Astagfirullah. Kalau nak bergurau, jangan masalah agama. Tidak mau lagi mengatakan ini karena identik dengan satu. Ada yang mengatakan begini, saya belum pernah nampak. Bapak pernah nampak begini? Kalau pernah bilang pernah, Pak. Sedang sholat maksudnya, Pak. Kalau sedang berfoto banyak begikunya. Banyak. Gini. Kalau begini pernah, tentu begitu pernah aja besok, Pak. Korban sholat nggak masalah, cuma karena sayangnya sama seorang pemimpin. Belum pernah saya nampak, tapi itu keluar dari mulut pemimpin-pemimpin kita. Kaum muslimin yang berbahagia, yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Dikirim ke negeri tersebut pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang nomor 3, yang terakhir lebih luar biasa. Yakhruju minad dunya biwairi iman. Kita kalau sudah lari dari aturan agama ini, maka siap-siaplah dikeluarkan Allah dari dunia tanpa membawa bekal iman. Kalau sudah tidak membawa bekal iman, kemana tujuan hawa? Tak lebih daripada neraka. Padahal hidup ini balagun ilal akhirat, jembatan cuman menuju kampung akhirat. Bolehlah Bapak memilih, fa'alhamaha fujuruha wa taqwa. Pilihlah jalan takwa, jalan fujur, jalan buruk atau jalan takwa. Tapi beruntunglah kaum muslimin yang pandai memilah dan memilih, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat ia dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.